Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marcel Plastiko Hartana dengan NIM 19156051013 dari kelas PTI 4B. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan rancangan desain interaksi dalam prinsip User-Centered Design. Pada prinsip User-Centered Design terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah Understand Context of Use, yaitu bagaimana dari pihak pengembang itu mengerti konteks dari penggunaan aplikasi ini, yang terdiri dari siapakah pengguna aplikasi ini, apa yang dapat mereka lakukan pada aplikasi ini, masalah apa yang user hadapi, dan kebutuhan apa yang diinginkan oleh user. Lalu lanjut ke tahap berikutnya adalah Specific User Requirement, yaitu kebutuhan yang harus ada dalam aplikasi dengan membuat survei terkait untuk menganalisa sebuah data mengenai kebutuhan-kebutuhan dari user. Lalu dari masalah tersebut dapat dibuatkan fiturnya. Setelah itu lanjut ke desain solusi untuk kebutuhan dari yang diinginkan oleh user. Lalu setelah itu ke tahap terakhir yaitu mengevaluasi kembali requirement kebutuhan-kebutuhan. Jadi proses dari user-centered design ini adalah berulang hingga aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. Lalu pada aplikasi ini bernama aplikasi Infinity Learning, yaitu merupakan sebuah aplikasi belajar yang modern dan inovatif berlandaskan konsep gamifikasi. Aplikasi Infinity Learning juga merupakan aplikasi belajar yang di dalamnya terdapat fitur yang menarik untuk membangun motivasi dalam belajar. Aplikasi ini menggunakan sistem poin yang akan didapat setelah menyelesaikan tantangan yang ada dalam game tersebut. Poin dapat ditukar dengan buku yang akan dibeli atau di-unlock. Jadi, konsep gamifikasi itu adalah perpaduan bermain game dengan belajar, dengan menyelesaikan soal-soal dan tantangan-tantangan hingga mendapatkan poin untuk dapat ditukar dalam bentuk buku. Lalu di sini saya akan menjelaskan Understand Context of Use pada aplikasi Infinity Learning. Yang pertama itu adalah who the users are, atau siapa pengguna dari aplikasi ini. Pengguna dari aplikasi ini adalah seluruh pelajar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, karena materi yang disediakan sangat lengkap dari jenjang SD hingga perkuliahan. Lalu what they do, jadi apa yang dapat mereka lakukan pada aplikasi ini? Mereka dapat melihat informasi-informasi berupa seminar atau webinar, lalu mereka juga dapat menyelesaikan kuis-kuis atau dapat menyelesaikan soal-soal yang terdiri dari beberapa tingkatan soal, itu dari soal yang cukup mudah hingga soal hot atau yang sulit. Dan juga mereka dapat menggunakan fitur learning time atau pembelajaran. Jadi fitur tersebut dapat terlihat seperti notifikasi untuk saatnya belajar. Lalu what problems they have, atau masalah apa yang mereka hadapi. Jadi telah diketahui berdasarkan data bahwa pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini sangat membosankan dan cukup boring untuk beberapa pelajar. Jadi pelajar itu membutuhkan aplikasi atau membutuhkan suatu cara belajar yang unik dan menarik. Lalu what their needs are, yaitu sebuah aplikasi belajar yang sangat modern dan inovatif agar pembelajar yang ingin mereka lakukan terkesan tidak membosankan dan pembelajarannya menjadi menarik dan sangat praktis, dapat digunakan di mana saja. Lalu selanjutnya adalah user persona, yaitu untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari seseorang yang menggunakan aplikasi ini. Yang pertama itu dari Resda Abdullah, yaitu merupakan pelajar SMA 1 Denpasar. Aktivitas kesehariannya adalah belajar di sekolah dan sering mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Namun karena kesibukannya mengikuti beberapa kegiatan di luar pelajaran, dia tidak ada waktu untuk belajar dengan efektif dan sering melakukan dispen pada saat jam pelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, ia melakukan antisipasi dengan mencari platform belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga proses belajar mengajar tetap terlaksana dengan sangat baik. Jadi, dari itu membutuhkan dari aplikasi atau membutuhkan sesuatu itu dapat melakukan pembelajaran dengan praktis dan cepat. Terdapat materi sesuai dengan kebutuhan, pembelajaran yang sangat menyenangkan dan dapat diakses di mana saja. Lalu dari keluhan yang dialami oleh Resda Abdullah adalah kesulitan untuk belajar karena terlalu banyak kegiatan, materi belajar yang sulit dipahami, pembelajaran yang membosankan dan tidak ada pengingat ketika waktu belajar.
ada pesan yang dimiliki oleh Ustaz Abdullah yang ingin disampaikan, yaitu kalau ada suatu hal yang dapat digunakan untuk sesungguhnya, maka tidak. Ini lanjut ke persona berikutnya, yaitu dari Christopher Lisdianto, merupakan pelajar SMA Katolik Santo Yusuf Denpasar. Aktivitas kesehariannya adalah belajar dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah. Dalam bekerja, ia tidak dapat belajar menggunakan buku dan hanya mengandalkan gawai atau handphone. Materi belajar yang ia cari di internet sangat beragam dan membuatnya merasa kesulitan dalam belajar. Keluhan yang ini membuat ia merasa kurang efektif dalam belajar dan ingin ada sesuatu yang benar-benar membuat dirinya merasa terbantu dengan kesibukannya dalam bekerja. Dalam bekerja, ia sering memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar. Jadi yang dia butuhkan itu adalah platform belajar yang sudah tersedia materi menarik, dapat digunakan di mana saja menyesuaikan waktu ia bekerja, jadi sangat praktis. Terdapat beberapa latihan soal dan kuis, mudah digunakan dan praktis. Jadi keluhan yang dimiliki itu adalah kesulitan untuk belajar karena bekerja, materi belajar yang terlalu abstrak ketika mencari internet, jadi ketika mencari internet tidak langsung ketemu materi diinginkan dan harus mencari hingga ketemu materi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu sulit latihan soal karena harus menghabiskan waktu di tempat kerja, lalu sulit mencari buku yang relevan dengan pembelajaran yang ia inginkan. Nah, ada beberapa poin di sini dan pesan dari Christopher Lisdianto yaitu masih banyak hal yang masih membingungkan. Saya sangat butuh platform belajar yang menarik dan praktis. Lalu, user persona berikutnya ada dari Christina Enji Bakti, adalah seorang pelajar di SMA 4 Negeri Singaraja. Aktivitas kesehariannya adalah belajar dan mengikuti extra dancing di sekolahnya. Kemampuan atau talenta yang dimiliki ia sangat luar biasa sehingga sering diundang di setiap festival di Buleleng. Karena terlalu sibuk, ia lupa kewajibannya sebagai pelajar, yaitu belajar. Untuk menutupi kekurangannya yang ia miliki, ia membeli paket belajar pada salah satu platform yang ada. Namun, paket belajar tersebut terlalu mahal dan dana yang ia punya tidak terlalu banyak. Jadi, cara tersebut kurang efektif. Ia membutuhkan platform belajar dengan fitur serupa dan juga gratis ketika digunakan. Lalu, apa yang NG butuhkan? Yaitu sebuah platform belajar yang sudah tersedia dengan materi menarik, dapat digunakan di mana saja ketika sedang berada pada kegiatan dance, lalu pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang dia pakai saat ini, lalu mudah digunakan dan gratis. Keluhan yang dimiliki oleh NG adalah kesulitan untuk belajar karena aktivitas dance, platform belajar yang ia gunakan saat ini cukup mahal, dan sulit latihan soal karena harus menghabiskan waktu di tempat ia melakukan dance. Pesan yang disampaikan oleh NG adalah belajar dengan cepat adalah impian dari semua pelajar di Indonesia. Oleh karena itu, platform belajar yang tepat merupakan pilihan terbaik. Lalu lanjut ke user persona yang terakhir, yaitu dari Vanda Violeta, adalah seorang pelajar di SMA 4 Negeri Singaraja. Aktivitas kesehariannya adalah belajar dan bermain game Mobile Legends. Ia sering bermain game dan menghasilkan uang dari bermain game tersebut. Selain bermain game, ia suka belajar dengan menonton beberapa pembelajaran di YouTube. Namun pembelajaran yang dilakukannya belum cukup dan terkesan sangat membosankan. Karena ia suka bermain game, ia sangat membutuhkan inovasi baru dalam belajar dengan mempadukan konsep belajar dengan bermain game agar pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Jadi yang dibutuhkan oleh Panda itu adalah platform belajar yang menantang, menyediakan banyak buku dan materi, pembelajaran berbasis gamifikasi, reward yang dihasilkan ketika menyelesaikan suatu tantangan, di mana tantangan di sini yang ada dalam aplikasi ini adalah menyelesaikan beberapa persoalan sehingga mendapatkan sebuah gift atau reward. Lalu keluhan yang dimiliki itu adalah mudah bosan karena tidak ada tantangan dalam belajar, sulit menjadi platform belajar yang ia inginkan, dan lebih tertarik belajar yang memiliki konsep game di luar itu kurang menarik. Pesan yang disampaikan oleh Vanda Violeta adalah aku suka bermain game dan juga belajar. Aplikasi belajar yang memiliki perpaduan konsep antara game dengan belajar adalah ide yang menarik. Nah, di sini pada aplikasi yang dikembangkan yaitu aplikasi Infinity Learning, di mana sudah memadukan konsep gamifikasi yaitu perpaduan antara game dan juga belajar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai sahabat pendidikan, perkenalkan nama aku Gede Bayu Budiarta dengan NIM 1915051100 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai spesifikasi user requirement atau kebutuhan dari pengguna. Jadi di sini sesuai dengan rancangan aplikasi yang kelompok kami buat yang diberi nama dengan Infinity Learn adalah suatu media pembelajaran tanpa batas yang dimana lebih menekankan ke arah gamifikasi.
Jadi di sini pada bagian yang kedua, yaitu kebutuhan para pengguna, kami telah membuat suatu form kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada orang, yang seorang tersebut bisa dianggap sebagai suatu responden yang akan digunakan untuk menganalisa kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Nah, jadi di sini kita akan melihat link dari Google Form tersebut atau kuesioner tersebut. Jadi inilah kita telah membuat suatu analisa aplikasi Infinity Learning terhadap solusi belajar yang menarik. Nah, tentunya untuk aplikasi pembelajaran memang banyak ditemukan, tapi tidak semua aplikasi pembelajaran ada yang bermodel gamifikasi atau model game dengan pembelajaran. Ya, jadi di sini kita telah membuat seperti nama, email, umur, pekerjaan, alamat rumah, jenis kelamin. Coba kita isi ya agar bisa melanjutkan ke slide selanjutnya. Misalkan saya isi dengan nama Bayu. Lalu untuk email saya pakai aja bayu@gmail.com. Oke. Lalu selanjutnya umur kita masukkan saja untuk pekerjaan sebagai seorang mahasiswa. Alamat rumah Desa Tingat. Jenis kelamin pria ya. Kita berikutnya, oke? Nah, jadi di sini pada bagian-bagiannya sudah ada berbagai pertanyaan ya. Misalkan apakah Anda suka belajar? Misalkan saya bilang sangat suka. Di manakah tempat terbaik untuk belajar? Misalkan saya taruh di rumah, seberapa pentingnya belajar? Saya pilih sangat penting. Lalu misalkan 60 menit. Kita berikutnya saja. Ini pada bagian 2 kita akan mengisi suatu pertanyaan ya untuk melengkapi kuesioner ini. Jadi begitu saja untuk bagian kuesionernya. Nah, jadi kita kemarin telah menemukan 11 responden. Dari terdapat 11 responden yang mengisi dengan berbagai macam kebutuhan. Jadi apa saja kebutuhan yang diisi oleh si responden? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini pada bagian pertama yang telah saya tadi perlihatkan. Apakah Anda suka belajar? Nah, jadi di sini untuk 11 jawaban ada 2 buah jawaban yang diberikan ya. Yang berwarna hijau adalah sangat suka dan yang berwarna orange cukup suka. Jadi intinya di sini mereka suka dengan adanya belajar kan, suka belajar. Nah, jadi yang selanjutnya, di manakah tempat terbaik untuk belajar? Dari 11 responden ini kita dapat melihat pengelompokan dari pemilihan masing-masing responden ya. Di sini yang paling tinggi ada rumah dengan angka responden tertinggi 54,5%. Nah, jadi itu cukup banyak ya. Berarti mereka tuh menginginkan belajar dari rumah. Mungkin agar lebih santai, tidak kepanasan dan tidak perlu berpergian jauh ya. Oke, kita lanjut. Jadi, jika menurut Anda belajar itu sangat penting, berapa jam dalam sehari Anda belajar? Jadi di sini dari 11 responden yang telah kita temukan, jawaban tertinggi dengan angka 2 jawaban tertinggi yaitu dengan angka 27,3%, yaitu dengan warna orange dan merah yaitu 60 menit dan 30 menit. Jadi orang-orang kenapa tidak memilih waktu belajar yang tinggi? Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang umum ya. Kenapa orang tidak suka belajar terlalu lama? Mungkin itu sistem belajarnya yang selalu monoton dan juga yang tidak mengasihkan atau memboringkan. Nah, jadi dari sini kami akan menggali sebuah informasi mengenai pembuatan aplikasi yang menurut kami itu bagus, yang bisa dengan durasi lebih dari sejam lah mereka belajar. Oke, selanjutnya di sini ada tentang kuesioner pertanyaan ya. Menurut Anda, fitur apakah yang harus ada dalam aplikasi Infinity Learning? Oke, yang pertama di sini saya tidak sebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa karena saya adalah seorang mahasiswa dan ingin melanjutkan ke jenjang S2, maka saya ingin ada info mengenai beasiswa kuliah dan sejenisnya. Oh, jadi di sini kita dapat ketahui dia akan melanjutkan ke jenjang S2. Berarti dia sedang mencari tentang info beasiswa kuliah, misalkan beasiswa untuk S2 full dan juga sejenisnya ya. Lalu yang kedua, adakah yang dapat mengingatkan saya untuk belajar di waktu tertentu? Nah, jadi dari sini kita berpikir ya, waktu pengingatan berarti seperti alarm ya. Berarti nanti seperti notifikasi mungkin yang dia inginkan. Kita lihat selanjutnya ini. Fitur Quick Find, jadi ketika mencari materi dapat dengan mudah. Oh, seperti search bar itu ya. Kita ngetikkan materi apa, misalkan langsung keluar jawabannya. Oke, menarik.
Dan kuis. Oke, kuis berarti agar menantang itu yang dia inginkan ya. Fitur yang sebaiknya ada pada device adalah fitur notifikasi. Oh, berarti sama seperti yang tadi. Dia ingin fitur notifikasi, misalkan tentang pemberitahuan apa-apa gitu mungkin ya. Lalu yang selanjutnya, jika ada buku yang ditampilkan, sebaiknya ditambahkan fitur menu buku berupa list. Menarik. Ya, nanti kita lihat aja. Lalu selanjutnya, fitur yang mempermudah proses pembelajaran agar penggunaan aplikasi menjadi maksimal. Fitur yang mempermudah proses pembelajaran. Proses menjadi maksimal. Oh iya, ini kan tentang aplikasi Infinity Learn. Berarti dia tuh sangat berharap ada aplikasi pembelajaran yang membuat belajarnya dia secara maksimal. Oke. Lalu, fitur yang menyediakan soal HOTS. Oh, berarti jadi kuis ini semestinya ada soal-soal HOTS ya. Wah, sepertinya dia ingin tantangannya lebih. Oke, langsung selanjutnya fitur info seminar dan beasiswa. Sama seperti yang tadi pertama. Oke, selanjutnya. Di sini jelaskan menurut pendapat Anda mengapa fitur tersebut harus ada dalam aplikasi Infinity Learn. Oke, jadi di sini jawabannya yang pertama karena saya ingin melanjutkan ke jenjang S2. Jadi yang pertama tadi ya, yang punya pertanyaan sekali jawabannya. Karena agar saya dapat belajar dengan teratur dan maksimal. Berarti seperti jawaban tadi ada fitur kayak pemberitahuan dan pengingat itu ya. Oke. Untuk mempermudah pencarian buku dan materi ya, untuk menambah wawasan. Melalui notifikasi, saya dapat menerima informasi pemberitahuan mengenai informasi terkait pembelajaran. Siap. Agar dapat mempermudah pencarian buku yang diinginkan, agar menggunakan lebih mudah dan pengalaman yang maksimal. Untuk melatih kemampuan kognitif dan soft skill yang dimiliki. Untuk melengkapi fitur yang sudah ada dan membantu saya sebagai user untuk mencari informasi lain pada seminar. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Di sini tampilan seperti apa yang sekiranya Anda inginkan pada aplikasi Infinity Learn. Jadi di sini yang pertama tampilan yang menghibur tentunya tidak membuat bosan. Tampilan yang klasik dan tidak terlalu banyak atribut atau warna. Oke, sederhana dan mudah digunakan. Siap. Clean dan mudah untuk digunakan. Oke, tampilan yang menarik. Tampilan yang bagus, tampilan yang menarik. Oh, sama-sama jawabannya nggak apa-apa. Tampilan yang modern, tampilan yang sederhana tapi menarik. Tampilan sederhana tapi menarik. Sepertinya seru kalau kita membuat nanti rancangannya ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah aplikasi ini akan dibuat dengan konsep gamifikasi seperti yang saya jelaskan di awal, di mana sistem tentang pembelajaran dapat kita muat dalam sebuah karya berupa game yang nantinya tidak membosankan dan juga akan mengasihkan bagi seorang pengguna. Jadi, seperti kita bermain game, kapanpun kita bermain game, berapa lama pun kita bermain game tidak akan pernah bosan ya, kecuali kita misalkan dalam game sering mengalami kekalahan. Tapi di sini dalam proses pembelajaran jika kita padukan dengan konsep game maka itu akan menambah daya dari aplikasi, akan menambah daya kesukaan dari seorang pengguna atau usernya. Di sini dengan 11% responden atau 11% ingin aplikasi game. Oke, ini sangat sesuai dengan ekspektasi kita di awal ya. Nah, di sini tuliskan dengan singkat apa alasan Anda untuk menggunakan aplikasi yang inovatif modern seperti aplikasi Infinity Learn. Yang pertama, karena saya sangat suka belajar tetapi dengan belajar yang tidak monoton. Berarti hal yang lebih sangat membutuhkan untuk saya dalam belajar dengan praktis karena bisa digunakan di mana saja. Iya, ini karena aplikasi jadinya akan bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Untuk menimbulkan suasana belajar yang baru agar materi mudah dipahami. Jadi dengan sistem gamifikasi, maka proses pembelajaran ini akan terlihat seperti baru, tidak monoton, artinya akan menambah bagaimana mereka caranya belajar agar lebih seru, lebih interaktif. Siap, karena teknologi sudah mempengaruhi kehidupan kita, sebaiknya pembelajaran melalui teknologi harus dikembangkan. Contohnya adalah aplikasi, ya aplikasi game ya tentunya ya. Melalui aplikasi belajar, pembelajaran bisa lebih mudah dan praktis. Melalui teknologi, belajar menjadi lebih mudah dan cepat. Hadirnya aplikasi ini membantu pelajaran akan lebih modern. Ya, sebagai platform belajar tambahan untuk menambah pengetahuan yang saya miliki. Bagus sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel spesifikasi user recruitment. Oke, yang pertama sesuai dengan yang pertama atau yang umum. Susah mendapatkan berita-berita seputar dunia pendidikan dan info-info seputar beasiswa dan seminar. Oke, jadi di sini akan ada dua fitur ya. Fitur tentang berita seputar dunia pendidikan dan info seputar beasiswa dan seminar. Jadi di sini misalkan berita pendidikan, example beritanya
misalkan seorang mahasiswa bernama Bayu berhasil memperoleh juara 1 di ajang UX Design se-Asia yang digelar di Oxford University. Seperti itu misalkan beritanya. Lalu yang kedua ada info beasiswa. Misalkan penerimaan mahasiswa baru di salah satu Universitas Pendidikan Ganesha membuka pendaftaran jalur beasiswa KIP kuliah melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SMBJM. Oke. Lalu info seminar, misalkan contoh pergelaran akhir tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha mengadakan seminar mengenai hak cipta. Untuk pendaftaran bisa klik di link berikut. Seperti itu misalkan ya. Untuk fitur yang pertama ini adalah fitur mengenai info-info ya. Ini nantinya akan ditempatkan ya di aplikasi yang akan dibuat. Lalu, fitur yang kedua adalah dia bilang sulit mencari buku yang relevan dan sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya simpel dan praktis. Di sini saya akan membuat suatu fitur, yaitu fitur buy books atau beli buku ya. Di sini adalah bisa kita beli buku secara online ya. Nah, jadi di sini dalam fitur ini ada berbagai jenis buku ya. Buku misalkan buku dari IPA, misalkan ada kimia, biologi, IPS, dan juga bahasa. Yang nantinya buku ini dapat dibeli dengan menggunakan poin dan juga koin. Jadi seperti itu untuk yang fitur buku ini. Jadi kita yang rumahnya jauh dari toko buku, jauh dari perpustakaan, tapi ingin belajar gitu ya. Kita tidak mau keluar kepanasan. Ya tentunya kita lebih memilih dong yang simple dan praktis, yaitu beli buku secara online, yaitu buku digital. Meskipun digital, tapi khasiatnya dan juga manfaatnya sangat banyak ya. Itu untuk fitur yang selanjutnya. Lalu ada fitur online library atau perpustakaan online ya. Nah, di sini si user persona atau seorang pengguna mengatakan sulit mencari buku yang relevan seperti yang tadi. Dan di sini adalah fitur online library atau perpustakaan online. Jadi jika kita tidak punya koin atau poin, kita cukup membaca buku secara online. Bila misalkan penyimpanan kita penuh nih, nggak bisa download buku, nggak bisa beli buku, ya udah kita baca secara online aja. Apa salahnya kita baca secara online kan? Yang penting ilmunya masuk kan. Nah, jadi di sini ada fitur di mana kita bisa mencari buku apa saja. Misalkan ada buku jenis biologi, animasi gitu kan. Nanti bisa kita baca lewat secara online ya. Oke, yang selanjutnya dia mengatakan bahwa sulit menemukan aplikasi yang untuk belajar dengan tantangan belajar yang berbeda. Seperti adanya kuis mungkin. Nah, jadi di sini tentunya setelah kita ada perpustakaan online, ada buku online, tentunya tidak komplit bila kita tidak menambahkan fitur quiz. Yang dimana fitur quiz ini nantinya akan menguji kemampuan kognitif dari seorang pengguna ya. Di sini quiz nantinya akan dirancang berupa gamifikasi, yang dimana bila kita menjawab quiz maka poin kita akan meningkat. Poin akan digunakan untuk mendapatkan peringkat kita di aplikasi, dan juga koin. Koin adalah koin yang didapatkan sesuai dengan hasil jeripayah dari menjawab quiz yang akan nantinya bisa dipakai untuk membeli buku. Seperti itu. Ini adalah fitur adanya quiz yang akan lebih menantang ya. Nah, jadi si user dan pengguna yang tadi bilang harus nanti menjawab quiz ini yang lengkap ya, kalau dia pengen tantangan ya. Oke, next. Di sini memiliki keinginan belajar dengan sistem gamifikasi yang lebih menarik. Nah, bila dia ingin seperti gamifikasi, maka tidak abdol rasanya kalau ada sistem top up ya, seperti misalkan Mobile Legends top up misalkan, walaupun dia sudah mempunyai koin atau poin, tapi karena dia males misalkan jawab quiz atau ingin awal-awal nih membeli buku, dia bisa melakukannya dengan fitur top up ya. Jadi di sini sangat murah. Nah, jadi di sini agar sangat-sangat menyerupai seperti game, maka sistem pembelajaran di Indonesia ini tidak akan lagi membosankan, memboringkan, dan semua mahasiswa atau pelajar dapat menggunakan ini biar tidak mereka tuh terlalu kecanduan dengan game-game online saja seperti misalkan Mobile Legends atau PUBG. Ini game pembelajaran ini patut dikembangkan ya. Lalu, ingin menggunakan aplikasi pembelajaran yang simple serta mudah digunakan dan tentunya dengan tampilan yang menarik. Nah, pada seluruh aplikasi pada umumnya pasti akan terdapat menu profil ya, yang tentunya sudah sering ditemui di aplikasi lain. Jadi di sini di profil aplikasi Infinity Learn akan kita aplikasikan secara berbeda, di mana profilnya itu memiliki berbagai fungsi yang interaktif seperti adanya story, misalkan dia membeli buku ini kemarin tanggal berapa, tanggal sekian, tampilan jumlah poin, dan tentunya tampilannya sangat bagus.
Jadi itu untuk fitur-fitur yang diinginkan oleh pengguna pada aplikasi ini. Oke. Nah, di sini saya punya sedikit quotes untuk sahabat pendidikan sekalian. Jika ada yang mudah dan menyenangkan, kenapa harus memilih yang sulit dan ribet kan? Nah, jadi terima kasih untuk semuanya. Ini adalah tentang materi tentang kebutuhan pengguna dalam aplikasi Infinity Learn. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Satriadi Utama dengan NIM 1915051075 dari Pendidikan Teknik Informatika dari Fakultas Teknik dan Kejuruan dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 3 pada ujian tengah semester ini, yaitu pada desain solution. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang flow mapnya terlebih dahulu agar kita tahu kemana arah pada suatu button-button atau arahan pada aplikasi tersebut. Yaitu di sini ada user dan di sini ada admin dari server ya. Yang pertama kita melakukan start, yaitu kita awali dengan mendownload aplikasi dan membuka aplikasi tersebut. Maka awal-awal kita akan memasuki menu register, yaitu melakukan pendaftaran. Maka kita akan diberikan formulir pendaftaran dan kita akan mengisi formulir pendaftaran tersebut dan akan masuk ke dalam database sistem. Dan jika pendaftaran berhasil, maka kita akan dilanjutkan pada halaman login. Kita harus memasukkan username, password, dan jika kita sudah memasukkannya, maka kita akan data kita akan dicek apakah benar atau salah. Jika salah, maka username dan password kita isikan kembali. Dan jika datanya benar, maka kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu menampilkan halaman utama atau homepage. Jadi di sini kita bisa melakukan banyak hal ya. Di sini misalnya kita ingin membeli buku. Karena aplikasi kita ini berbasis pendidikan, yaitu Infinity Learning, di sini kita memberikan opsi membeli buku, yaitu bisa buku cerita, buku pelajaran, materi, apapun itu. Jadi di sini kita bisa membeli buku. Jika kita mencet tombol menu buku, maka kita akan masuk ke page bagian-bagian store buku tersebut. Dan jika kita ingin membeli buku, kita mengklik buku salah satu buku, maka kita akan langsung diberikan opsi pembayaran. Jadi sini ada dua opsi, yaitu koin dan poin. Yang dimana poin di sini kita bisa melakukan top up untuk menambah poin tersebut, dan koin didapatkan dari kuis-kuis tersebut. Dan jika kita sudah melakukan pembayaran, maka akhirnya kita akan ditampilkan menu informasi pembelian atau pembelian kita berhasil. Selanjutnya itu ada menu kuis. Dan jika kita mengklik menu kuis, maka di sini menampilkan pilihan kuis yang ada, misalnya dari IPA, dari Bahasa Indonesia, IPS, dan yang lain-lain. Dari sini kita memilih kuis dalam, misalnya kita memilih IPA. Dari IPA tersebut ada sub materinya seperti kimia, biologi, fisika, dan kita akan memberikan soal kuis. Dan jika kita klik, maka kita harus menjawab kuis dari rentan 1 hingga 10 misalnya. Dan jika kita sudah menjawab kuis, maka kita akan mendapatkan skor tersebut. Dan dalam skor kita bisa mendapatkan hadiah, yaitu berupa poin dan koin yang sudah saya sebutkan, dan akan masuk ke database sistem dan akan menampilkan sebuah skor. Selanjutnya itu adanya info seminar dan beasiswa dan yang lain-lain. Dan kita di sini ada menu pada homepage-nya langsung, dan jika kita klik pada tersebut, maka akan menampilkan informasi seminar dan webinar. Dan selanjutnya itu membuka profil. Di sini profilnya sungguh simple. Jika kita menekan tombol profile, maka akan ditampilkan tampilan profile. Dan selanjutnya yaitu di sini ada menampilkan tampilan profile. Jadi sini kita pada profile, jika kita sudah tadi menekan menu profile, di sini kita bisa melakukan edit profile dengan menampilkan profile. Dan jika kita sudah selesai mengedit profile, maka profile akan diperbarui. Dan pada pengaturan kita sudah memberikan menu logout. Dan kita logout, maka aplikasi sudah terlogout dan sudah selesai. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan user flow dari aplikasi Infinity Learn ini. Jadi sini ada beberapa user flow. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 user flow yang pertama, dan saya akan jelaskan satu-satu.
Dan di sini yang pertama yaitu login dan register. Saya cek apakah sudah. Nah, di sini ada login dan register, dan yang pertama kita lakukan, maka di sini sudah ada prototype, jadi kita tahu kemana arahnya. Nah, jika kita menekan tombol register pada menu login, kita akan diarahkan pada menu register. Sini kita suruh mengisi form seperti tadi saya ucapkan. Ini kita bisa menekan create new account juga, dan pada register kita jika sudah selesai kita bisa menekan tombol continue dan akan diarahkan ke menu login kembali. Dan jika kita sudah memiliki akun, kita bisa melakukan login di sini, dan di sini misalnya sudah memiliki akun Facebook dan Google yang sudah tercantumkan, maka kita bisa langsung ke menu homepage. Berarti kita sudah melakukan login dan register. Selanjutnya yaitu ada portal pendidikan. Jadi pada portal pendidikan di sini sungguh simple, sudah ada di menu homepage. Di sini sudah disediakan. Jika kita klik, maka diarahkan ke page portal berita, dan di sini ada beberapa macam portal berita. Jadi sini ada banyak portal berita, dan jika kita klik salah satu portal berita, maka kita akan dilanjutkan pada portal berita isi. Jadi sini berisikan tadi yang kita klik, dan sini berisi gambar dan informasi dari portal berita yang sudah kita pilih. Caranya itu ada membeli buku. Dan pada membeli buku ini, dan kita bisa mengkliknya pada menu beli buku pada homepage. Dan di sini kita akan langsung ke menu beli bukunya. Di sini kita menjual banyak buku. Di sini yang top, di sini ada bestseller, ada genre, ada recent review yang sebelumnya kita lihat. Dan jika kita mengklik salah satu buku tersebut, maka kita bisa mengetahui spesifikasi dari buku tersebut, dibuat oleh siapa, telah memenangkan award, ada customer review, dan jika kita ingin membelinya, di sini sudah ada poin dan koin. Dan jika kita klik, dan kita bisa masukkan cart, dan jika kita klik, maka di sini akan masuk ke total order, page total order. Jadi kita mengetahui apapun yang kita masukkan dalam cart, dan di sini berisikan total poin dari belanja buku kita. Dan selanjutnya jika kita tekan tombol next, maka seorang user akan disuruh memilih payment method, yaitu metode pembayaran yang akan dilakukan. Di sini ada banyak. Jadi di sini kita contohkan satu. Misalnya kita membayar dengan credit card, maka akan diarahkan ke payment detail. Jadi namanya siapa, banknya berapa, di sini suruh berisi. Dan jika sudah, kita suruh pay. Dan jika kita sudah mempay dan sudah berhasil, maka di sini akan memberikan pembayaran berhasil dengan memberikan buku apa yang sudah kita beli, dan kita bisa kembali ke menu tersebut. Itu dari membeli buku. Selanjutnya itu ada menu top up. Di sini menu top up bisa ditemukan pada jika kita mengklik profile, maka dalam profile tersebut ada fitur top up. Di sini salah ya. Sini ada fitur top up. Sini ada fitur top up. Nah, ini dia. Jika kita mengklik top up, maka kita akan disuguhkan langsung pada credit card seperti tadi, seperti membeli buku. Hanya saja di sini yang berbeda pada payment detail. Jadi kita bisa memasukkan nominal top up yang kita pilih berapa. Jadi sini kita bisa memilih berapa saja nominal top up yang kita pay, maka pembayaran akan berhasil. Seperti tadi kita memberikan poin, berapa poin, dan kita bisa kembali ke menu, kembali seperti ke homepage seperti biasa. Dan di sini ada library dan baca buku. Jadi sini kita bisa sekaligus melihat buku apa saja yang sudah kita beli, dan buku tersebut bisa kita baca. Dan di sini ada persenan, berarti berapa persen kita sudah membaca buku tersebut. Pada menu library dan baca buku kita bisa lakukan di menu profile, dan kita bisa klik library ini, maka kita akan diarahkan langsung pada menu library. Jadi sini ada reading, kita sedang membaca apa, dan ada bookshelf. Jadi sini ada buku apa saja yang sudah kita beli. Dan jika kita ingin membaca buku
Di sini kita bisa klik bukunya, dan ataupun di sini kita bisa klik juga buku yang dibaca sekarang apa. Maka akan dilanjutkan ke bagian seksi isi buku. Di sini kita baca isi bukunya seperti materi apapun itu, dan kita bisa kembali seperti biasa. Kembali. Selanjutnya yaitu ada mengikuti kuis. Jadi sini aplikasi kita berbasis pendidikan. Jadi sini ada kuis yang dimana bisa mendapatkan poin dan koin seperti tadi kita ucapkan. Jadi mengikuti kuis, di sini ada menu kuis pada homepage. Jadi sini jika kita klik, maka di sini ada pilihan berbagai jenis kuis, dan jika kita memilih salah satu kuis, di sini ada submaterinya. Seperti tadi saya bilang dari IPA, berarti sini ada kimia, fisika, biologi, dan jika kita pilih salah satu kuis, maka di sini ada dalam pilih bagian kuisnya. Di sini ada introduction, kuis 1, kuis 2, conclusion, summary. Jadi kita bisa klik salah satu ini jika kita ingin melakukan kuis. Jika kita klik ini, maka akan dilangsungkan klik memulai kuisnya. Apakah kita ready atau tidak? Kalau tidak ready ya bisa kembali. Kalau kita ready, kita bisa klik mulai ini. Jadi sini ada soal, ada jawaban, kita bisa klik jawab, dan jika kita sudah semua soal kita jawab, maka ada page untuk skor kita. Dari sini kita bisa mengetahui poin dan koin kita. Kita bisa kembali ke menu dan akan kembali ke homepage seperti biasa. Sini ada menu profile. Sini jika kita ingin mengubah profile, jadi sini kita sudah sediakan pada homepage. Jadi kita bisa klik profile dan akan dilangsungkan ke menu profile sini seperti tadi. Dan jika kita ingin mengedit profile, kita bisa klik edit profile ini dan akan dilangsungkan ke menu edit profile. Dan jika kita sudah mengedit profile, maka kita bisa meng-save dan akan kembali ke menu profile. Dan jika kita ingin kembali ke menu, kita bisa menekan tombol home ataupun tombol kembali ini. Selanjutnya itu ada ini terakhir, yaitu info seminar dan beasiswa. Masih sama seperti portal berita, cuma di sini lebih spesifik saja. Sini ada info seminar dan beasiswa. Jika kita klik, maka akan dilanjutkan ke page seminar tadi. Di sini kita bisa mengetahui foto ataupun informasi yang sudah kita dapatkan dari seminar tersebut. Mungkin demikian dari user flow. Maka kita akan langsung ke wireframe. Dan untuk wireframe sebenarnya sama saja. Sebenarnya kita cuman mengkonek-konekkan saja. Dan untuk lebih detail lagi dalam wireframe ini, kalian bisa melihat wireframe ini dari link deskripsi pada YouTube ini, yaitu jika kalian menggunakan Adobe XD ini. Jadi kalian bisa import dan kalian bisa melihat rancangan-rancangan dari wireframe dan user flow dari Infinity Learn ini. Mungkin itu saja untuk wireframe dan user flow. Wireframe sudah lumayan ya, tapi kita akan jelaskan pada high fidelity, dan kita akan mendemokan dari prototype dari aplikasi Infinity Learn ini. Jadi kita langsung ke high fidelity design-nya. Nah, pada high fidelity design ini sudah bagus ya, sudah bersih warna dan sudah berprototype. Jika kita klik apapun di sini, kita akan terkonek salah satu sama lain. Jadi sini banyak kabel ya. Jadi ini seperti aplikasi yang sudah jadi. Jadi apapun yang kita klik di sini akan bisa kita interaksi. Di sini ada menu login, register. Kita lihat detail salah satu portal berita yang jika kita klik maka akan langsung ke sini, dan menu semua di sini sudah bisa diklik. Pada profile ini untuk lebih detail seperti yang tadi saya ucapkan, ada link di deskripsi jika kalian ingin melihatnya. Nah, sini ada profile. Sini library, lebih berwarna, sudah high fidelity. Dan sini kita bisa klik-klik juga. Nanti saya akan demokan aplikasinya. Sini bayar, pembayaran berhasil seperti ini. Barang top up, home, dan sini ada quiz. Sini saya sudah rancang
agar kuisnya lebih interaktif. Nah, setelah kita sudah melihat high fidelity design ini dan prototype untuk menyambung-nyambungkan ini, maka kita akan melakukan demonstrasi dari aplikasi Infinity Learn ini. So, welcome to aplikasi Infinity Learn. Kita bisa klik di sini. Nah, saya full screen saja agar kalian lebih gampang untuk melihatnya. Saya cek. Oh, sudah terlihat. Nah, jadi pada aplikasi Infinity Learn ini, jika kalian ingin register, kalian bisa ketik pencet register, dan kalian sudah register. Kalian bisa klik login lagi kalau tadi ada kesalahan. Kita cek register, kita isikan data. Nah, kita bisa klik register dan kalian memasukkan dan kalian bisa login. Kalian bisa memencet login ini ataupun yang sudah punya akun sama saja. Jadi sini Anda bisa sign up seperti tadi, register. Dari sini kita akan memencet tombol login. Nah, akan langsung ke menu homepage. Pada menu homepage seperti tadi, sini ada portal berita. Jika kalian ingin melihat portal berita, kalian bisa klik. Jadi sini ada banyak portal berita, ada Undiksa Writing Contest, lomba taekwondo, kedokteran, yang lain-lain. Di sini ada logo universitasnya. Dan jika kalian ingin kembali beli buku, kuis, profile, kalian bisa klik di sini. Jadi, jika kalian ingin kembali bisa klik ini. Kita coba buka salah satu ini. Nah, ada foto poster tersebut dan ada info dari berita tersebut. Jadi sini ada berita lomba taekwondo. Kalian bisa kembali lagi. Dan di sini ada info seminar jika sama. Jadi di sini kita fokuskan pada seminar dan beasiswa. Jika di sini ada seminar, kita bisa klik dan langsung di sini ada seminar Fakultas Ekonomi ya, sebagai contoh. Bisa langsung ke info seminar pada bisnis kompetitif di sini. Kalian bisa mencet kembali. Dan selanjutnya ada fitur beli buku. Jadi di sini kita bisa membeli buku seperti tadi saya ucapkan. Bisa kembali. Dan sini kita bisa memilih banyak buku. Dan jika kalian mengklik salah satu buku, kalian sebagai contoh ini ya, kalian akan disuguhkan ke spesifikasi buku tersebut. Jadi sini namanya Fatherhood dari Marcus Beckman. Ada reviewnya dari beberapa review, ada award, sudah mendapatkan award. Jadi sini ada review orang-orang, dan jika kita ingin membeli dengan poin dan koin, kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada total order seperti yang tadi, cuman sudah high fidelity design. Kita bisa klik next. Pada di sini ada payment method. Coba credit card, kita isikan di sini. Adanya pay point berapa. Nah, kita sudah membayarkan total buku sebanyak 15.000 poin dan kita bisa kembali ke menu. Jadi setelah kita sudah membeli buku, kemana sih bukunya tersebut? Seperti tadi, kita bisa ke menu profile dan library. Jadi sini sekaligus kita menjelaskan tentang library langsung. Di sini ada book sale. Jika kita klik bisa ke book sale, buku-buku apa saja yang sudah kita punya. Di sini ada reading. Jadi jika kita ingin membaca buku tersebut, bisa kita klik, dan di sini ada baca-bacaan buku tersebut. Jika kita ingin kembali, kita klik. Ini juga bisa diklik, akan ke menu buku sama saja. Dan jika kita ingin kembali ke home, bisa klik home ini. Nah, langsung ke menu home. Selanjutnya yaitu ada menu kuis. Di sini ada kuis. Kita bisa pilih ada IPA, IPS, bahasa, TIK, pendidikan agama, dan lain-lain. Ini sebagai contoh ya. Dan jika kita mengklik IPA, maka di sini ada sub materinya. Nah, ada kimia, biologi, fisika seperti tadi saya ucapkan. Dan jika kita ingin mengikuti kuis, kita bisa klik ini. Maka langsung diberikan pilihan kuis-kuis tersebut. Sini kita langsung coba kuis ya. Nah, sini kita tombol start, mulai kuis. Nah, di sini ada soal, ada jawaban, dan jika kita ingin lanjut soal berikutnya, jika kita tidak tahu jawabannya, kita bisa klik ini. Klik ini juga bisa. Nah, untuk kembali ya kita klik lagi kembali ini. Sangat interaktif. Dan jika kita mengklik jawabannya, ini anggap saja jawabannya A. Jadi sini sudah ada tanda bahwa kita sudah menekan tombol A, itu jawaban A. Jika kita tidak jadi menekan tombol A, kita bisa klik kembali. Nah, seperti itu. Kita jawab. Nah, di sini jawabannya masa. Kita jawab.
Si jawabannya matahari, kita jawab. Nah, seperti itu. Sangat interaktif, finish. Maka di sini ada congratulations, skor Anda, ada dapat kita poin dan koin. Dan jika kita sudah melakukan kuis, kita bisa kembali ke menu kuis tadi. Nah, jika kita sudah melakukan kuis, kita bisa kembali dan kembali ke bagian menu. Dan sini saya akan menekankan pada profile, edit profile di sini. Kita bisa mengedit banyak profile seperti gender, date of birth, email. Dan jika kita sudah mengedit profile, maka kita bisa melakukan save. Save di sini akan langsung ke menu profile lagi kembali. Di sini ada yang terakhir yaitu menu top up. Nah, menu top up di sini sama seperti beli buku, hanya saja di sini ada nominal top up. Jadi kita berapa bisa top up, jadi kita bisa cantumkan di sini. Kita bayar, seperti tadi ada rincian pembayaran, dan sudah melakukan top up dan kembali ke menu. Selesai deh. Seperti itu jadi rancangan dari High Fidelity Design prototype dari aplikasi Infinity Learn ini. Jadi semoga bisa memenuhi tagihan dari mata kuliah IMK ini, interaksi manusia dan komputer. Dan itu sekian dari saya, Gede Satriadi Utama, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih.